Kasus pengeroyokan terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan seorang wartawan di kawasan pabrik di Kabupaten Serang, Banten menyeret anggota BRIMOB berinisial Bribtu TG. Polisi memastikan pelaku kini ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Oknum anggota BRIMOB Polda Banten berinisial Bribtu TG ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan kekerasan dan penganiayaan terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan seorang wartawan. Oknum anggota BRIMOB tersebut langsung ditahan di ruang penempatan khusus Polda Banten. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, dari 2 anggota BRIMOB yang diperiksa, hanya 1 orang anggota yang terbukti ikut melakukan tindakan kekerasan. Sementara rekan TG yakni Bribda TR dinyatakan tidak terlibat dalam aksi main hakim sendiri tersebut. Inisial Bribtu TG karena dia perannya ada. Sementara untuk Bribda TR yang bersangkutan pada saat itu justru melerai. Nah, ini berdasarkan keterangan saksi, kemudian dicek juga ada. Jadi yang 1, ya sudah. Kabid Propam Polda Banten Kombes Pol Purwoto menambahkan bahwa aksi yang dilakukan TG bersifat spontanitas tanpa perintah dari atasan. Sehingga saat terjadi kalau kutip chaos tadi, dia ikut spontanitas, jadi nggak ada instruksi. Spontanitas tadi. Situasi seperti apa, Pak? Perasaan kalau dilihat dari teman-teman video segala itu datang sepertinya baik-baik saja gitu. Saat terjadi insiden itu maksudnya. Ya. Sebelumnya terjadi aksi kekerasan atau main hakim sendiri dari beberapa orang terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan seorang wartawan di Kabupaten Serang, Banten pada Kamis lalu. Korban menerima penganiayaan saat sedang melakukan inspeksi mendadak di PT GRS. Namun diduga sidak tersebut bocor sehingga pabrik dijaga ketat oleh keamanan pabrik serta ormas. Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa wartawan diadang oleh sekelompok orang termasuk pelaku berseragam BRIMOB hingga terjadi pengeroyokan. Akibat kejadian ini, staf KLH dan seorang wartawan terluka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Cempaka Putih, Jakarta, Muhammad Ilham Pradipta. Setelah menetapkan 8 tersangka, Polda Metro Jaya kembali membekuk 7 orang dalam kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Mereka diduga sebagai bagian dari aktor dalam kasus pembunuhan ini. Kendati demikian, Polda Metro Jaya belum mengungkap detail tentang konstruksi kasus tersebut, termasuk motif dari penculikan dan pembunuhan ini. Polda Metro Jaya masih mendalami dan mengungkap motif pembunuhan Ilham Pradipta serta meneliti peran setiap pelaku. Seorang pelaku ditangkap merupakan pengusaha di bidang pendidikan dan cukup populer sebagai influencer di media sosial. Tim gabungan masih bekerja, yaitu rekan-rekan kami dari Subdit Resmob, kemudian Subdit Jatanras, dan di awal penanganan oleh rekan-rekan kami dari Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini masih terus bekerja, ya. Setidaknya kami update ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Menjemput di waktu sore, setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan,
ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Sementara itu keluarga Ilham menegaskan tidak mengenal satupun dari 8 pelaku penculikan dan pembunuhan yang telah ditangkap polisi. Keluarga berharap polisi membuka motif pembunuhan ini dan menghukum para pelaku seberat-beratnya. Hampir sepekan berlalu, duka masih menyelimuti keluarga Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih, korban pembunuhan dan penculikan. Keluarga korban tidak mengenal satupun dari 8 pelaku yang ditangkap polisi. Keluarga menunggu hasil penyidikan polisi terkait motif para pelaku menghabisi bapak 2 anak ini. Di mata keluarga, sosok korban dikenal sebagai pribadi yang baik. Namun selama bekerja di bank, korban jarang menceritakan soal pekerjaannya kepada keluarga. Keluarga sih tidak ada yang mengenal. Dari 8 berarti ya, 4 yang sebelumnya, 4 yang sesudahnya, tidak ada yang mengenal dari mereka itu semua. Saya sampai pas malam penguburan itu kan saya juga ngobrol dengan kakaknya, dengan istrinya itu. Dia tidak pernah bercerita ada satu problem ya. Kalau bercerita mungkin habis dari sini, dari situ, itu kan hal yang biasa. Tapi ada problem besar itu dia nggak pernah. Unsur mensrea kejahatannya di sana. Sehingga terjawab kenapa adik kita atau almarhum itu sampai harus dibunuh. Istri korban berharap para pelaku diganjar hukuman setimpal. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. CCTV merekam aksi penculikan korban di parkiran Pasar Swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu pekan lalu. Korban yang hendak masuk ke mobilnya dibawa paksa ke mobil pelaku hingga ditemukan tewas di pesawahan di Bekasi, Jawa Barat. Dari Bogor, Andri Firmansyah, iNews melaporkan.